Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong pimpin setiap kami. Biarlah kami dapat memahami maksud Tuhan, tujuan Tuhan kepada kami lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita belajar bersama firman Tuhan hari ini dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakan kepada kita ayat 1. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kata pelayanan kasih sudah merupakan warna dari setiap gereja. Setiap gereja pasti memiliki bidang diakonia yang fokus pada pelayanan kasih, yaitu membantu, menolong, dan memperhatikan orang lain. Misalnya memberikan sembako, memberikan uang atau sponsor, atau memberi perhatian khusus dengan mengunjungi dan mendoakan mereka. Nah, saudara, di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 5 ini merupakan kisah pelayanan kasih yang diceritakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Nah, pertanyaannya, mengapa Rasul Paulus menceritakan kisah tersebut kepada jemaat Korintus? Ada apa dengan Korintus? Kalau kita melihat latar belakang Korintus, saudara, Korintus itu letaknya sangat strategis dan merupakan kota pelabuhan yang dijadikan jalur perdagangan. Maka tidak heran jika kota Korintus dikenal sebagai kota yang paling maju dan kota yang paling kaya. Nah, di dalam kota Korintus ini yang kaya dan strategis, terdapat beberapa orang Kristen yang juga terkenal kaya secara materi dan penuh dengan karunia yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, secara sekilas, keadaan jemaat Korintus ini sangat menarik perhatian. Karena mereka kaya secara materi, juga kaya karunia. Tetapi satu hal yang mengganggu Rasul Paulus, satu hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu mereka tidak mempunyai kasih. Mereka egois dan pelit. Nah, karena begitu karakter jemaat di Korintus, maka Rasul Paulus berkata bahwa tanpa kasih yang nyata lewat tindakan, maka kekayaanmu secara materi dan karunia-karunia yang kamu miliki itu adalah sia-sia. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 2 dikatakan, saudara, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu peringatan penting kepada jemaat Korintus dan kepada kita saat ini, bahwa tanpa kasih yang nyata lewat tindakan kita, maka kekayaan, kepintaran, kemampuan, dan karunia yang kita miliki adalah sia-sia.
Oleh karena itu, tanpa basa-basi, saudara, Rasul Paulus ini memakai contoh jemaat lain untuk menyadarkan jemaat Korintus dan supaya mereka bisa belajar, yaitu belajar dari jemaat Makedonia. Nah, uniknya contoh yang diberikan Paulus ini kepada jemaat Korintus bukan jemaat yang lebih kaya dari mereka dan bagaimana mereka berbagi dengan kemurahan. Itu berbeda. Tetapi sebaliknya, jemaat Makedonia yang diberikan contoh oleh Rasul Paulus adalah jemaat yang miskin, jemaat yang susah, bahkan sedang dalam penderitaan, sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tetapi dikatakan dalam teks tadi bahwa jemaat Makedonia mau memberi, bahkan memberi lebih banyak dari yang diharapkan. Kita bisa lihat di ayatnya yang kelima. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sangat menarik ya. Apa yang mendorong jemaat Makedonia ini memberi tanpa batas? Apa yang mendorong jemaat Makedonia melakukan pelayanan kasih? Mari kita belajar. Yang pertama itu adalah karena mereka menyadari hidup itu adalah anugerah. Ayat 1 dikatakan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Dalam bahasa Yunani, kasih karunia itu adalah karis ya. Saya melihat dalam teks itu artinya anugerah atau hadiah atau sesuatu yang diberikan dengan cuma-cuma yang membawa sukacita bahkan membawa keselamatan. Dan biasanya kasih karunia ini berasal dari Allah, bukan karena kekuatan atau kekayaan manusia. Nah, dengan tegas Rasul Paulus ini mau memberitahukan tentang keadaan jemaat yang ada di Makedonia, yang adalah anugerah Tuhan. Jadi kalau kita memahami saudara dalam hal ini, jemaat Makedonia menyadari dan mengenal bahwa hidup mereka, seluruh yang mereka miliki adalah kasih karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada mereka. Sehingga tidak ada alasan untuk mereka tidak mau melayani Tuhan. Tidak ada alasan untuk mereka tidak mau mengasihi sesama, untuk tidak mau menolong sesama dalam pelayanan kasih. Ya, dengan kemurahan mereka memberi menurut kemampuan mereka. Bahkan dikatakan dalam teks itu mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Dikatakan sukacita mereka meluap, melimpah, meskipun secara real mereka itu sangat miskin. Namun mereka kaya di dalam kemurahan. Wah, ini luar biasa saudara. Miskin secara materi fisik, tetapi mereka kaya di dalam kemurahan. Kita bisa lihat di ayatnya yang kedua. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengimani bahwa sukacita jemaat Makedonia ini meluap, melimpah saat menolong orang lain meskipun mereka miskin dan sedang dalam penderitaan karena mereka menyadari hidup mereka adalah anugerah Tuhan. Apa yang mereka miliki adalah kasih karunia Allah. Apa yang mereka miliki adalah miliknya Tuhan yang dititipkan kepada mereka dan itu mendatangkan sukacita yang melimpah, sukacita yang meluap. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita pastikan bahwa ketika kita menolong orang lain, misalnya ketika kita melayani orang lain, apakah ada sukacita di dalam hati saudara? Apakah ada sukacita di dalam hati kita ketika kita menolong dan melayani orang lain? Jika ada sukacita di dalam hati kita berarti saudara telah melakukannya dengan tulus dan menyadari bahwa apa yang saudara miliki, apa yang saudara lakukan adalah anugerah dari Tuhan, kesempatan daripada Tuhan. Sebaliknya, jika saudara menolong orang lain tapi tidak ada sukacita, yang ada sumut-sumut, yang ada hitung-hitungan, berarti saudara sedang tidak tulus memberi. Saudara sedang tidak tulus melayani dan tidak menyadari bahwa segala yang saudara miliki adalah kasih karunia Allah, adalah anugerah dari Allah. Jadi poin yang penting yang pertama adalah sukacita akan meluap, melimpah di dalam diri kita saat kita menyadari bahwa hidup kita dan segala yang kita miliki adalah anugerah Tuhan.
Itu poin pertama, saudara, mengapa jemaat Makedonia mau melayani tanpa batas, mau memberi tanpa batas. Yaitu karena mereka menyadari hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. Yang kedua, mengapa jemaat Makedonia mau memberi tanpa batas, mau melayani Tuhan dalam bentuk pelayanan kasih? Karena mereka memiliki ketulusan, memiliki kerelaan di dalam melayani Tuhan. Di ayat 5b dikatakan, mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Nah, dalam bahasa Yunani memberikan itu adalah didomi, artinya memberi apa yang seharusnya diberi atau wajib, ya, dan memberi dengan membayar harga. Secara harfiah, saya artikan bahwa memberikan diri itu adalah sebuah keharusan atau kewajiban. Karena hidup ini adalah anugerah. Karena hidup ini adalah milik Tuhan, adalah kepunyaan Tuhan. Dengan membayar harga, yaitu mempersembahkan hidup kita dan semua yang kita miliki. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengertian. Jadi pengertian memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah itu sudah melekat di dalam diri jemaat Makedonia. Sehingga tanpa pertimbangan, mereka dengan tulus, dengan rela hati, meminta bahkan mendesak Rasul Paulus untuk mereka dilibatkan dalam pelayanan kasih, yaitu melayani orang-orang kudus, orang-orang miskin yang ada di Yerusalem pada saat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut saya jemaat Makedonia ini adalah jemaat yang berhati mulia. Tadi dikatakan kaya akan kemurahan. Jemaat yang betul-betul paham tujuan hidup di dunia ini, yaitu memuliakan dan menikmati Tuhan. Ada hati yang rindu melayani Tuhan. Ada hati yang tulus dan rela melayani Tuhan. Meskipun latar belakang ekonomi mereka tidak baik, situasi yang mereka hadapi tidak baik, tetapi mereka tetap memberi diri untuk melayani Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak problem yang terjadi di dunia pelayanan, khususnya di kehidupan anak-anak Tuhan. Apa yang membuat anak-anak Tuhan kebanyakan tidak mau terlibat di dalam pelayanan atau menarik diri dari dunia pelayanan? Karena yang pertama adalah ekonomi tidak baik. Itu bisa menjadi alasan bagi anak-anak Tuhan untuk tidak mau melayani. Ya, karena fokus melihat keadaan atau latar belakang mereka, fokus melihat keadaan ekonomi, apalagi kalau melihat sekeliling mereka itu cukup oke dalam materi dan penampilan. Sehingga terkadang membuat anak-anak Tuhan insecure untuk melayani, bahkan menarik diri dari dunia pelayanan. Sering berpikir bahwa saya tidak pantas karena saya tidak punya apa-apa. Saya tidak pantas karena saya tidak bisa bergaul dengan ini dan itu yang wow gaya, yang penampilannya dan memiliki kekayaan. Jika hal ini menjadi pertimbangan-pertimbangan kita dalam melayani Tuhan, saudara, itu salah dan itu sangat-sangat memprihatinkan. Ya, salah satu pengurus gereja di kampung saya dulu diangkat menjadi guru jemaat, saudara, karena itu sudah waktunya pergantian guru jemaat. Guru jemaat ini adalah di bawah dari evangelis atau vikar kalau di Nias ya. Akhirnya salah satu pengurus gereja, ya saya sebut saja namanya, yaitu Bapak Yeti, ini terpilih menjadi guru jemaat dan syarat-syarat untuk menjadi guru jemaat terlihat ada di dalam dirinya, yaitu bisa berkhotbah, bisa main musik, bisa mengayomi jemaat, keluarganya juga tidak cacat, atau karakternya baik. Nah, tetapi ada satu pertimbangan Bapak Yedi ini sehingga menolak pelayanan untuk menjadi guru jemaat. Apa itu? Yaitu ekonominya tidak baik. Rumah dan makanan biasa saja. Jikalau ada tamu, misalnya vikar atau pendeta yang datang melayani ke rumah adalah sesuatu yang memalukan menurut dia. Padahal sebenarnya saudara rumahnya masih layak dan soal makanan minuman fikar dan pendeta jika datang ke rumah, ke gereja kami masih bisa ditanggung oleh gereja
gereja BNKP. Nah, tetapi Bapak Yedi ini merasa bahwa sesuatu yang memalukan jika ada tamu yang datang ke rumahnya karena makanan minuman biasa saja dan rumahnya biasa saja. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Makedonia tidak seperti itu. Kita perlu belajar dari jemaat Makedonia yang miskin, bahkan sangat miskin, tetapi memberi diri untuk terlibat dalam pelayanan kasih. Dan ketika mau terlibat dalam pelayanan, bukan hanya sekedar terlibat atau gabung dalam pelayanan, tetapi betul-betul ada kerinduan yang mendalam di dalam hati mereka. Ada ketulusan dan kerelaan untuk mau melayani. Dan itu nyata, saudara. Nyata di dalam tindakan mereka. Kemudian problema yang kedua, selain ekonomi, bisa adalah situasi tidak baik, ya. Problema yang kedua adalah karena situasi yang kita alami sedang tidak baik, misalnya sakit penyakit, misalnya mood kita tidak baik, ketidakcocokan dengan tim, atau masalah pribadi dengan jemaat lain, bisa saja menjadi alasan untuk tidak mau melayani Tuhan, bisa saja menjadi alasan untuk kita menarik diri dari pelayanan, bahkan menarik diri dari gereja atau keluar dari gereja. Ada banyak jemaat yang seperti ini. Jadi sekali lagi kita belajar dari jemaat Makedonia bahwa dalam keadaan berat, keadaan menderita, terdesak, kesulitan, tetap saja mereka bersuka cita. Mereka sukacita mereka itu meluap dan melimpah di dalam melayani Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, hal penting yang kita pelajari dari kisah ini bahwa jangan menunggu kita kaya, jangan menunggu kita sehat, menunggu mood kita bagus baru mau melayani Tuhan. Baru mau bermurah hati menolong sesama. Karena yang Tuhan mau adalah kasih yang nyata lewat tindakan kita saat ini. Mungkin sekarang ini posisi kita dalam kondisi biasa-biasa saja, tetapi mari belajar, sisihkan apa yang kita punya, taburlah, berikanlah, dan milikilah mentalitas orang yang murah hati. Bukan mentalitas pelit, egois, dan fokus pada diri sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang ini adalah proses bagi setiap kita, anak-anak Tuhan termasuk saya. Ya, sejak saya dipanggil dan dipakai Tuhan di ladangnya, khususnya di GKK ini, saudara, saya belajar banyak hal untuk memberi. Ya, mulai dari persepuluhan, persembahan, dan menolong orang atau teman yang sedang membutuhkan. Meskipun sedikit demi sedikit, tapi saya juga belajar untuk memberi. Apalagi sekarang saudara sudah berkeluarga, hal memberi itu menjadi diskusi penting untuk kami lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kurang lebih 2 minggu lalu, saya punya kenalan baru, dia perempuan dan orang Nias juga, tinggal di Jakarta sudah 4 tahun. Jadi kita bisa kenalan itu karena dia datang membawa pergumulannya kepada Muse Felix, kemudian kepada saya dan juga Contoh Robin, dan didampingi juga oleh semua Alu gitu. Dan kita pun welcome mendengar pergumulannya dan kita melayaninya dengan baik. Intinya dia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dia sedang mengalami kesulitan dalam relasi, baik relasi dengan sesama ataupun relasi dengan Tuhan. Sampai mencoba untuk melukai dirinya, saudara, dan ia menyalahkan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, selain itu dia juga kesulitan dalam pekerjaan, kesulitan ekonomi, sehingga bayar kos pun tidak bisa. Beli makan sehari pun tidak bisa. Bisa dikatakan pergumulannya ini sedang komplit. Kalau orang sakit disebut sakitnya komplikasi dan sudah stadium 4. Tetapi puji Tuhan, Tuhan memimpin dia untuk ketemu dengan hamba-hamba Tuhan di GKK, dan dengan kasih juga kita, dengan kasih yang nyata, kita menolong dia secara doa dan juga dana. Katanya dia tidak bisa membayar uang kos, ya Muse bisa menolong, memberi uang untuk bayar kos. Dia tidak bisa makan beberapa hari, ya saya dan Canto Robin menyiapkan dan mengantar makanan untuk dia makan dalam sehari itu. Dan 2 hari yang lalu dia hubungi lagi bahwa tidak ada kebutuhannya, tidak ada beras dan perlengkapan mandi. Kemudian saya diskusi dengan Contoh Robin dan
Kami langsung mengajak dia ke Alfamart untuk belanja keperluannya yang sedang urgent untuk dia pakai. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata menolong orang dengan tulus, dengan rela itu adalah sebuah sukacita besar bagi kita yang betul-betul tulus untuk menolong atau melayani orang yang sedang memerlukannya. Karena kita sadar bahwa apa yang kita miliki adalah milik Tuhan, anugerah Tuhan. Dan kita sadar bahwa kita ini dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya di dalam menolong orang lain. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Paulus mengingatkan kita kembali semua hari ini bahwa kita perlu belajar untuk jadi orang yang murah hati. Yesus sendiri mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jika kita mau berbahagia, maka jadilah orang yang murah hati. Menjadi orang yang murah hati memang tidak gampang, ya, tidak mudah. Apalagi kita sudah terbiasa mungkin memikirkan diri sendiri, ya. Tapi hari ini mari mulai ambil sebuah tindakan kecil, tindakan sederhana, dan mari lakukan itu secara konsisten. Karena itu adalah bagian pelayanan kasih yang memang Tuhan perintahkan kepada kita sampai kita melihat orang yang kita tolong, orang yang kita melayani itu semangat kembali dan kembali kepada Tuhan. Kehidupannya lebih baik di dalam Tuhan. Sama halnya begini saudara, ketika kita setia menjadi pengelola yang baik daripada Tuhan, Tuhan akan memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada kita. Jadi kita lagi-lagi saya katakan mari belajar dari jemaat Makedonia yang bermurah hati karena menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan mereka memiliki ketulusan atau kerelaan dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus sendiri telah memberi teladan yang baik kepada kita saudara, bagaimana ia memberi dengan murah hati, yaitu memberi dirinya menjadi korban penghapus dosa, rela meninggalkan tahtanya yang tinggi untuk kita yang hina ini, untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa ini. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mari kita menyadari bahwa hidup dan semua yang kita miliki adalah anugerah Allah, milik Allah. Sehingga dengan demikian pun kita akan memiliki hati yang tulus, rela hati untuk melayani Tuhan lewat pelayanan kasih kita kepada sesama. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kita menjadi pelaku firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta dengan kasih Muse Andi untuk membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur lewat firman Tuhan hari ini mengingatkan kami, mengajar kami untuk berhati tulus, untuk menghidupi iman kami seperti Bapa di surga yang sempurna. Tuhan juga mau kami sempurna di dalam hidup ini, mencerminkan kasih Tuhan yang nyata bagi orang-orang lain. Meskipun kami terbatas, kami tidak punya kemampuan besar, tapi biarlah Tuhan dalam hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, kami boleh dipakai Tuhan untuk menyatakan saluran kemurahan Tuhan bagi orang lain. Sehingga melalui tindakan yang kasih, melalui pelayanan kasih, orang-orang yang dilayani, yang kami layani, yang berinteraksi dengan kami, mereka bisa merasakan kasih Tuhan, bisa melihat Tuhan yang hidup melalui hidup kami. Biar Tuhan karuniakan sukacita yang besar bagi setiap kami yang mendengar firman, melakukannya, menjadi orang-orang yang menyatakan kasih di tengah-tengah eh, masyarakat, di tengah gereja, di tengah lingkungan di mana kami ada. Tuhan berkati firman-Mu dan berkati hamba-Mu juga dalam kelimpahan sukacita dalam pelayanannya dan terus mempermuliakan nama Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.